Buat baju. Gimana? Manis? Manis kan? Jangan lihat gua dong. Dan akhirnya aku terbang ke Bali. Perjalanan aku ke Bali ini nggak sekedar jalan-jalan, tapi aku bakal melihat bagaimana penerapan CHSE di Bali yang bisa menjadi acuan kita untuk wisata aman dan Indonesia tetap terbuka untuk kita semua. Destinasi pertama aku begitu sampai di Bali, aku langsung ke Desa Batuan, dan ini sedang berada di Pura Batuan yang biasanya rame banget sama pengunjung, tapi sejak pandemi semuanya sepi. Jadi bahkan pura ini hanya dibuka ketika hari raya besar saja. Aku sudah sampai di Goa Gajah. Dulu 3 tahun lalu aku pernah mampir ke sini, Goa Gajah Ubud. Nah, ini tuh sebenarnya tempat pertapaannya umat Hindu dan Buddha. Jadi Goa Gajah ini terletak di agak menurun. Jadi kita dari pintu atas tuh turun, ada tangga, karena dulu Goa Gajah ini tuh terkubur dan baru ditemukan sekitar tahun 1929 kalau kata pemandunya tadi. Ini di Goa Gajah itu ada perumpamaan air suci dari Sungai Gangga di bawah, tapi sekarang lagi surut karena mungkin musim kemarau juga. Tapi nggak tahu juga sih. Soalnya terakhir aku kesini airnya deras banget dan kolamnya itu terisi banyak ikannya. Kalau sekarang kering dan suasananya sepi banget di sini. Protokol kesehatan tetap dijalankan, jadi di atas sebelum kita masuk ke tiketing itu harus cuci tangan dulu dan semua pengunjung harus pakai masker.
pokoknya itulah. Nanti kita lihat view-nya di atas kayak gimana. Tadi aku baru aja dari Pura Basikalung namanya, di bawah situ. Sebenarnya cuman bisa lihat di bagian depannya aja, pura di tengah hutan gitu loh. Tapi itu bukan titik poin perjalanan hari ini, karena dari sebelah Pura Basikalung itu ada trek yang sekarang aku jalani, aku tempuh. Kita mau trekking ke Jatiluwih, katanya itu salah satu spot warisan budaya dunia UNESCO gitu. Penasaran view-nya dari puncak situ. Dan kita harus trekking 1 jam, sekitar 1 jam lah kalau untuk jalan santai ya. Treknya nggak terlalu susah. Aduh, aku mulai ngos-ngosan. Treknya nggak terlalu sulit karena jalanannya sudah bagus. Wah, lihat deh. Di mana-mana lihat sawah. Cakep. Gila, aku mengenang masa kecil jalan di pematang sawah. Aduh. Terus di situ ada yang lagi panen padi. Ibu-ibu dan bapak-bapaknya. Ya ampun, aku inget nenek dulu suka kalau di musim panen tuh di daerah Bukit Tinggi. Aku suka ikut nenek ke sawah terus ngeliatin orang-orang manen padi. Seru deh. Aku sudah ada di pertigaan, ini udah entah pos keberapa tuh, ada pondok-pondok yang ada information post di situ. Dan kayaknya ini memang tempat foto terbaik dari pemandangan yang aku trekking dari awal tadi. Lihat terasering-nya, ada ceruk di tengah situ. Ya ampun, keren banget. Ini view-nya healing banget sih. Kita udah di jalan datar tuh, jalannya datar ke situ, dan sudah ada rumah-rumah, pondok-pondok, restoran di situ, jadi ada kehidupan. Tapi kamu harus trekking dari Pura Basikalung biar dapat view seperti ini. Ini view yang super healing. Apalagi ini lagi musim panen, jadi padi-padinya itu sudah mulai menguning dan ada yang lagi panen juga, jadi ada aktivitas para petani di sini. Seru banget bisa ngelihat itu sepanjang perjalanan. Walaupun ngos-ngosan, panas dan capek, tapi terbayar. Asik banget ini. Kita jadi olahraga ya. Setelah udah lama kita di rumah dan bisa jalan kaki sejauh ini. Makasih, Bli.
Gimana? Ini manis kan? Jangan lihat gua dong. Apa? Acem ya? Ini baru manis. Tidak ada manis. Kalau yang ini berapa, Bu? Timbang. Yang ini 20. Ya, buah salju nggak dari mana-mana. Ya ini kasih dah 15.000. 15 ini 15 ini boleh tuh. Kasih. Ya. Segini 15.000. Enggak ditimbang. Oh, ditimbang. Oh, ya segitu. 15 kasih. Yeay. Ini tuh buah dari mana, Bu? Yang Dari ini? sini. Saya baru lihat ini. Pokoknya yang ada putih-putihnya itu yang sanaan lagi. Mirip kapuk. Iya. Iya, kayak kapuk Buah itunya. salju, buah es ya. Banyak beli. Jadi Kayak bare ya. Kayak kapuk malah. Aku belanja ada markisa sama buah salju. Mekarsari. Mekarsari. Sekarang kita ada di Pasar Mekarsari, guys. Tadi kita udah memborong. Ayo masuk. Memborong markisa 20.000. Harga pertamanya minta 30.000 jadi 20.000. Iya. Kita mau tawar 15.000 kita takut nggak tega ya. Iya, ini ibunya toko-toko buah di sini sama sayur ini baru dibuka sekitar 2 bulan. Jadi selama pandemi ini tuh sepi banget. Aku sudah ada di Danau Bratan setelah sekian tahun. Akhirnya kesini lagi dan lagi masa pandemi pula. Jadi keadaannya apa yang berbeda dari terakhir kali aku ke sini itu ya protokol kesehatannya lumayan ketat. Jadi kita harus cuci tangan, harus cek suhu tubuh dulu sebelum masuk. Ini dia nih yang ikonik dari Ulun Danau Bratan. Terus di sini danaunya dan lihat deh tuh kabut-kabut yang menutupi bukit jadi cantik banget. Ini habis hujan jadi syukurlah semuanya cerah. Sekarang kami sudah ada di Taman Ayun, tapi sebelum masuk ke area sana, kita cuci tangan dulu yuk. Aku lagi keliling komplek Taman Ayun Temple yang tuh. Ini komplek puranya. Ada atap berjenjang-jenjang di situ dan kita nggak boleh masuk. Nah, ada sungai yang mengelilingi sungai kecil. Sebenarnya tambak sih, sungai kecil yang mengelilingi area ini dan kita pengunjung cuman boleh berjalan di sini nih, sekeliling. Aku tadi udah keliling. Dan istimewanya Taman Ayun Temple ini tuh dia adalah komplek pura yang luas. Jadi dari depan sebelum masuk tuh kita udah harus cuci tangan dan cek suhu tubuh dulu, terus harus pakai masker. Dan aku melihat taman luas dan panjang di area depan yang hijau. Lalu ada Candi Bentar di depan situ sebagai gerbang pertama dan ini area belakangnya.
Wah, bagus sih ini adalah destinasi terakhir aku di hari kedua aku di Bali, dan kita lagi nunggu sunset di situ. Sudah mulai oren-oren, semoga dapet ya. Karena tadi siang sempat hujan dan sekarang agak cerah, cuman ketutup awan. Kita lagi ada di Ubud Market dan kondisinya sepi banget. Ada beberapa pedagang yang jualan sih. Tapi ini masih termasuk sepi karena Ubud yang aku kenal itu rame. Rame, benar. Dan mau nyebrang aja agak susah. Kanan kiri, iya kanan kiri, boleh semua gitu. Sekarang kita mau gegoleran di tengah jalan. Iya betul, itu nggak bohong loh, serius. Jadi di sini ada banyak baju-baju Bali, terus kerajinan juga. Kan rasanya aku pengen belanja. Sejak kapan Bapak buka lagi atau Udah emang ada selalu 1 buka? bulan. 1 bulan. Oh, baru 1 bulan ini. Iya. Berarti pasar ini kosong sama sekali itu. Sama sekali. Kalau pagi sih nol. Pagi masih ada. Buka, ya. Tapi dibatasi juga. Bukanya jam 6, pagi pasar lokal tuh. Heeh. Sebelahan sembako, buka telur, Heeh. dari jam 6 sampai jam 9. Itu kan dibatasi. Kalau sekarang masih dibatasi, Pak? Sekarang Ada ya ada bebas. ketentuan lagi. Oh, bebas. Bapak tutup jam berapa? Normal jam 5. Tapi kalau masih ada tamu lokal sih ya masih. Kadang-kadang kalau minimal jam 5 udah selesai. Buka, tutup. Biasanya Biasanya sampai jam 7, jam makan. Malam ya? Nah, sampai jam 9. ini ya beli apa di pasar Ubud? Ini adalah nampan sih, Tatakan. ada tatakan buat ya mungkin kita Buat bisa minum. taruh makanan di sini. Sebenarnya enggak sih, ini gue tuh beli buat ini foto shoot. Sama sendok kayu, yang mana sendok kayu? Iya, sama sendok kayu. Jadi di pasar Ubud itu masih tergolong sepi banget ya? Iya. Sepi banget. Terus tadi kita buat penglaris datangnya. Ini tadi 15.000. Yang ini 10.000-an. Lucu kan? Ini sendoknya. Ini juga lucu nih sendoknya. Kalau kita belanja di pasar Ubud, insya Allah aman lah ya, karena semua pedagangnya pakai masker. Ya udah, semoga Ubud Market bakal rame lagi tahun depan. Kita berharap ya. Ya, Setelah pandemi selesai, ini bakal rame lagi. Percaya.
Baliku selesai dan sekarang aku sudah ada di Bandara Ngurah Rai Bali, mau balik ke Jakarta. Selama trip di Bali 3 hari ini aku benar-benar fokus melihat CHSE yang memang digalakan oleh Kementerian Pariwisata kita untuk melihat bagaimana penerapan protokol kesehatan di pusat-pusat wisatanya, restoran, dan tempat-tempat publik lainnya. Jadi kalau misalnya suatu hari nanti kamu ke Bali, pada saat pandemi pun selesai, percayalah Bali is always welcome you home. Sekarang aku lagi ada di lounge Garuda, mau bersiap menunggu pesawat datang dan akan terbang malam ini juga pukul 8 malam. Terima kasih juga Garuda Indonesia yang sudah menservis kami, aku dan teman-teman dalam tim trip ke Ubud dan Bedugul ini. Senang sekali bisa melihat bagaimana Garuda menyiapkan semua penumpang itu agar merasa aman di dalam pesawat dengan HEPA filter yang dapat menyaring udara virus bakteri. Pokoknya trip Bali ini menyenangkan. Suatu saat Bali menunggu kalian. Bye!